ini adalah penyakit keriting daun yang diakibatkan oleh serangan hama tungau ya teman-teman, yang suka menyerang pada bagian yang paling muda pada tanaman cabai. Daun menjadi keriting dan menggulung ke bawah dengan sangat rapi teman-teman. Tetapi hanya dengan menggunakan dua bahan saja, yaitu kunyit dan daun pepaya, akhirnya bagian yang bercak coklat pada batang muda dan juga daun menjadi sembuh dan mulai tumbuh tunas-tunas yang baru. Buah yang dihasilkan waktu terjadi serangan keriting daun tetap stabil dan tidak menjadi rontok. Hanya mungkin pada bagian-bagian bunga yang pada bagian yang paling ujung, bagian pucuk. Penyakit keriting daun yang sering terjadi pada tanaman cabai teman-teman, biasanya bukan hanya yang menyerang adalah kutu daun atau kutu aphids, tetapi juga adalah tungau dan juga bisa disebabkan oleh serangan virus dan juga memang kondisi cuaca yang ekstrim atau berubah-ubah. Nah, tanaman cabai saya ini terkena serangan hama tungau yang mengakibatkan bagian pucuk, bagian yang termuda menjadi coklat dan juga daunnya menjadi keriting sehingga bunga menjadi rontok. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Cara mencegahnya ada 3, yaitu teman-teman dengan memotong bagian pucuk. Tetapi biasanya dengan memotong bagian pucuk kurang berhasil karena tanaman tetap mengalami keriting daun. Nah, kali ini saya akan membagikan tips sederhana untuk menyembuhkan penyakit keriting daun pada tanaman cabai yang diakibatkan oleh serangan hama tungau. Bahan yang pertama disiapkan adalah teman-teman, yaitu daun pepaya secukupnya. Ini daun pepaya yang saya ambil ini adalah daun pepaya yang memang betul-betul bersih. Kemudian diremas-remas teman-teman agar mengeluarkan kandungan paparin yang ada pada daun pepaya ini. Usahakan teman-teman kalau mengambil jangan daun pepaya yang terlalu tua, yang agak kuning, tetapi daun pepaya yang umurnya pas, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, karena zat paparin yang terkandung di dalamnya sangat bagus sehingga mampu mengusir hama tungau dan juga menyembuhkan membunuh virus Gemini. Ampasnya biar kita bisa aplikasikan pada bagian tanaman. Kemudian bahan selanjutnya adalah kunyit teman-teman. Kunyit paling kurang adalah 2 cm. Di sini perbandingan air juga adalah 1,5 liter ya teman-teman. Untuk perbandingannya adalah kunyit sepanjang 2 cm, kemudian daun pepaya ada 1 helai dan juga air mineral sebanyak 1,5 liter. Itu cukup. Kalau teman-teman punya banyak maksudnya kalau teman-teman punya tanaman yang banyak, membudidayakan dengan cara banyak, maka teman-teman boleh menggandakan bahan-bahan ini kemudian dicampurkan lagi dengan fipronil atau insektisida yang mengandung fipronil. Biasanya teman-teman juga banyak menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin, tetapi untuk beberapa jenis hama yang menyebabkan keriting daun sudah sangat kebal dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Nah, kemudian teman-teman setelah diparut, kita biarkan selama beberapa menit, paling kurang 5 menit ya teman-teman. Kandungan kurkumin pada kunyit ini akan membuat tanaman menjadi lebih energik dan juga daya tahan tanaman menjadi lebih kuat sehingga tidak gampang lagi terkena serangan penyakit teman-teman. Tetapi yang paling penting adalah kunyit ini dapat membunuh berbagai jenis virus, apalagi dibantu dengan zat paparin yang terkandung pada daun pepaya ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah dibiarkan selama 5 menit teman-teman, kemudian disaring dan bisa diaplikasikan ke tanaman yang sudah terserang penyakit keriting daun. Cara pengaplikasiannya itu ada 2 ya teman-teman, yaitu dengan cara spray dan juga cara kocor. Untuk cara kocor, teman-teman tinggal menambahkan 5 liter air untuk bahan yang sudah kita
campur ini yang sudah dibuat ini tinggal ditambahkan lagi dengan 5 liter air. Tetapi untuk dengan cara spray langsung itu tidak perlu lagi, karena memang dia langsung pada serangan yang terjadi pada daun, sehingga langsung secara kontak membunuh hama-hama dan juga virus yang ada pada bagian daun dan bagian batang yang menjadi bercak coklat tadi. Kemudian untuk waktu pengaplikasiannya teman-teman, jika terjadi serangan berat, sebaiknya teman-teman menyemprotnya setiap 2 hari sekali, tetapi kalau serangan ringan cukup 5 hari sekali. Ramon ini pasti akan berhasil, teman-teman jangan ragu menggunakan ramon ini, karena ini sudah berdasarkan hasil uji coba dan hasil pengaplikasian pada tanaman-tanaman yang saya budidayakan di polybag ini. Tanaman ini juga sudah mulai terserang keriting daun akibat virus. Kunyit ini sangat penting diberikan pada tanaman teman-teman, karena memiliki segudang manfaat, karena bisa menangkal berbagai penyakit dan juga membuat tanaman menjadi lebih energik, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih subur dan kuat. Selain mengaplikasikan bahan ini untuk menyembuhkan penyakit keriting daun pada tanaman cabai, sahabat juga penting untuk memberikan CPT saat perangsang tumbuh untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan juga memperoleh tunas-tunas baru. Untuk CPT organiknya teman-teman boleh menggunakan 3 siung bawang merah, kemudian diparut dan dicampurkan dengan air sebanyak 1 liter, lalu difermentasikan selama 1 malam. Kemudian untuk keesokan harinya teman-teman boleh mengaplikasikannya dengan cara tinggal menambahkan 2 liter air saja, kemudian tinggal disiram pada setiap perakaran tanaman. Tetapi teman-teman juga boleh menggunakan pupuk di masa vegetatif seperti bionuklir yang sudah pernah saya buat dan saya bagikan di channel saya ini. Nanti linknya akan saya tempelkan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman mau belajar, silakan diklik. Penting sekali teman-teman untuk memberikan CPT saat perangsang tumbuh untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman teman-teman. Oke sahabat tani, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman selalu dilindungi kuasa Tuhan, sehingga selalu dalam keadaan sehat, sehingga terus berkarya terutama di bidang pertanian.